Kalau misalnya akselerasi atau pertumbuhan yang terlalu signifikan, tapi kita melupakan beberapa aspek penting, contoh aspek seperti policy, terus kayak misalnya government support gitu ya. Terus kita juga melihat mungkin kayak praktik monopoli gitu ya. Itu kita mesti melihat, kita mesti jangan sampai dengan adanya bisnis mereka dapat investment besar, mereka monopoli pasar, jadinya nanti bisnis kecil ini mati. Tapi inovasi maju terus. Jadi saya lebih melihat sebenarnya agresif yes, tapi kita mesti balance melihat dari berbagai aspek gitu ya. Smart Change, Strengthening Urban Governance, Prosperity, and Innovation in Jakarta. The Jakarta Provincial Government and the State Government of Berlin are collaborating to empower smart city and urban innovation funded by the European Union. Halo, selamat datang di podcast Future City Talks. Di program ini kita membuka diskusi dengan berbagai narasumber dari berbagai macam background. Bisa dari pemerintah, pakar internasional, startups, dan juga influencer. Dan tentu saja membahas topik-topik yang mendukung ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Nah, kali ini sudah hadir bersama saya untuk kemudian berbincang mengenai inovasi, yaitu adalah Mas Rabi Givatama, selaku Head of Investment dari Mandiri Capital Indonesia. Apa kabar Mas Rabi? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama Future City pleasure. Talks. Oke, selama pandemi inilah ya, apa yang kemudian ataupun kesibukan apalah yang lagi dilakukan oleh Mas Rabi sekarang? Nah, kalau kesibukannya kita lebih banyak beradaptasi ya. Yang tadinya kita banyak fokus kerja di kantor, mungkin ya Senin sampai Jumat. Sekarang karena kita semua ya terpaksa harus WFH, jadi kita banyak beradaptasi juga. Jadi ya mostly kita ngelakuin banyak meeting online lah gitu ya. Sebenarnya sama aja kayak kita aktivitas di kantor, tapi ini kita semua pindahin semua di rumah gitu. Jadi perlu ya dilakukan banyak penyesuaian. banyak gitu sekali ya. penyesuaian karena kadang jam kerjanya juga jadi kadang panjang, meeting jam berapapun gitu kan. Pandemi membuat kita menjadi lebih dinamis lagi begitu. betul. Bicara mengenai satu hal yang cukup dinamis, industri permodalan juga ini tentu saja menjadi satu sektor yang cukup dinamis. Tapi apa sih yang sebetulnya membuat Mas Rabi pertama kali tertarik untuk berkecimpung di dunia permodalan secara spesifik venture capital? Right. Ketika waktu pertama kali saya masuk dunia venture capital, saya melihat bahwa ini barang-barangnya kok beda gitu sama bisnis konvensional gitu ya. Mereka benar-benar leverage the technology untuk mereka bisa menggarap customer mereka gitu. Dulu yang paling hot banget e-commerce gitu ya. Kemudian itu membuat saya lebih penasaran lagi, ini pasti ada something yang memang bisa ngerubah dunia dengan adanya teknologi startup seperti itu ya. Makanya at that time saya juga banyak mempelajari tentang industri, kira-kira apa aja di Indonesia yang nantinya akan menjadi the next big thing. Nah itu kelihatan tuh, kita dulu mainnya di e-commerce, terus nanti setelah e-commerce dapat funding, dapat e-commerce, kita mulai melihat nanti mungkin ada fintech, ada logistik gitu kan. Nah ternyata dalam hitungan waktu 5 atau 6 tahun semuanya terbukti gitu. Unicorn sekarang udah banyak banget gitu kan. Startup IPO juga sekarang di Indonesia juga udah real gitu kan. Jadi kita melihat sebenarnya dalam hitungan 6 tahun, nggak nyampe 10 tahun gitu dari 2015, ini benar-benar semuanya pesat sekali pertumbuhannya. Gimana Mas Rabi sendiri melihat akselerasi ekosistem inovasi di Indonesia? Apakah kemudian cukup akseleratifkah atau perlu di-exercise lagi nih supaya lebih akseleratif? Kalau saya lebih melihatnya mungkin harus di-balance gitu ya. Kalau misalnya akselerasi atau pertumbuhan yang terlalu signifikan, tapi kita melupakan beberapa aspek penting, contoh aspek seperti policy, terus kayak misalnya government support gitu ya. Terus kita juga melihat mungkin kayak praktik monopoli gitu ya, itu kita mesti melihat, kita mesti jangan sampai dengan adanya bisnis mereka dapat investment besar, mereka monopoli pasar, jadinya nanti bisnis kecil ini mati, tapi inovasi maju terus. Jadi saya lebih melihat sebenarnya agresif yes, tapi kita mesti balance melihat dari berbagai aspek gitu ya. Apa yang bisa Indonesia pelajari dari ekosistem inovasi di negara lain? Ya, mungkin kalau kita lihat ya di China ya, di China itu sekarang peraturannya sangat strict gitu ya. Jadi tadi mungkin seperti saya udah mention, mereka baru ngeluarin peraturan tentang monopoli, peraturan tentang redistribusi kekayaan, peraturan tentang penggunaan data gitu ya. Bahkan anak-anak main game aja juga saya dengar itu juga mereka diatur tuh gitu.
Sebenarnya Indonesia bisa mengadopsi juga mungkin peraturan seperti itu, tapi kita masih lihat lagi kebutuhannya seperti apa di Indonesia gitu ya. Sekarang ini kita lebih mengedepankan open innovation, peraturannya pun juga kita lihat bahwa tadi government itu selalu mereka melakukan audiensi dengan dengan players, dengan startup-startup gitu ya. Saya juga melihat sebenarnya startup di Indonesia itu merata secara pertumbuhannya gitu ya. Contoh dengan adanya e-commerce, contoh ada Tokopedia, Bukalapak. Tapi masing-masing punya battle-nya sendiri. Contoh kayak Bukalapak, mereka banyak battle-nya di offline, yang warung di retail gitu ya. Kalau kayak Shopee, terus deh gitu kayak Tokopedia, mereka juga banyak branches-nya di online. Tapi belum semua itu meng-cover Indonesia. Gitu. Jadi artinya potensinya itu masih besar sekali buat mereka tuh tap the market gitu ya. Nah, kita bicara spesifik mengenai di keuangan sendiri. Inovasinya tentu saja pasti banyak. Nah, sekarang yang lagi hangat di dunia dan mungkin juga ini lagi hangat sekali inovasinya di sektor keuangan di Indonesia, apa aja Mas Rabi? Kalau kita lihat dunia, mungkin kalau kita balik ke 1-2 tahun lalu ya, mungkin banyak diributkan juga cryptocurrency contohnya ya. Itu kan semacam aset kelas yang dimana dulu mungkin orang kalau invest tuh ke gold, ke reksadana gitu ya. Sekarang muncul lagi nih mata uang atau mungkin digital currency gitu ya ngomongnya. Instrumen baru. Instrumen baru. Kalau di luar use case-nya udah bisa dijadikan untuk pembayaran, tapi kalau di Indonesia banyak orang melakukan investasi di kripto gitu ya. Selain itu kita juga melihat dari segi investment. Jadi saya melihat during pandemic kemarin, orang-orang itu kita melihat banyak sekali companies, contoh kayak Bibit, Ajaib gitu ya. Mereka mendapatkan investment dan mereka berhasil mendapatkan retail investor yang cukup besar angkanya. Artinya orang-orang yang first investment gitu. Jadi mereka yang baru mencoba belajar untuk main saham, mereka coba belajar untuk investasi di reksadana, itu melalui aplikasi tersebut, itu yang angkanya dulu mungkin kalau saya nggak salah ya dulu angka retail investor saham itu angkanya segitu-segitu aja dulu tuh 500.000, sekarang tuh udah besar sekali angkanya, mungkin udah 2-3 jutaan kalau nggak salah gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di Indonesia, mungkin financialnya saya sedikit zoom out ya. Kalau kita lihat ekonomi Indonesia itu kan banyak ditopang oleh SME, ya small medium enterprise. Jadi saya melihat sebenarnya SME digitalization itu juga jadi salah satu inovasi yang cukup penting di Indonesia gitu. Jadi mungkin yang dulunya SME ini mereka semuanya tuh ya sifatnya masih manual, untuk pembukuan masih manual, terus pencatatan penjualan juga masih manual gitu ya. Nah sekarang mereka mulai dilirik oleh para startups untuk di-serve. Contohnya apa? Contohnya tadi mungkin kayak sekarang warung-warung mereka dikasih lah alat kasir lah, terus mereka dikasih juga nanti kalau mau pesan dari aplikasi aja gitu kan. Ada juga mungkin SME dikasih barang-barang kayak SaaS, inventory management, terus kayak misalnya logistic enabler, semuanya digabungin gitu. Artinya kita melihat SME digitalization ini jadi tren di Indonesia. Bahwa semua SME itu diharapkan bisa go digital, dan itu ya memang arahnya ke arah sana gitu. Artinya Mas Rabi sendiri ngelihat korelasi antara inovasi di sektor keuangan di dunia ini kemudian memberikan implikasi lah ya, ataupun mungkin memberikan dampak ataupun pengaruh lah terhadap sektor finansial di Indonesia begitu. Betul. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita juga bisa jump in kepada inovasi itu supaya chance-nya juga kita bisa nikmatin sama-sama lah. Nah kalau user memang mungkin ini kita melihat ya bahwa mungkin orang-orang itu banyak menggunakan awalnya mungkin e-commerce, belanja online gitu ya. Ketika mereka udah belanja online pasti balik lagi menggunakan hal itu gitu ya. Sama ketika kita menggunakan m-banking contohnya, banking online. Ketika kita sudah berhasil transfer uang, unlikely kalau kita balik lagi mau transfer uang lewat ATM aja deh gitu kan. Pasti kan kita mengganti behavior itu gitu kan. Jadi sebenarnya solusi di luar sana tuh banyak sekali gitu kan. Jadi ini tergantung kita sebagai user, kita tuh kebutuhannya yang mana yang kita butuhkan gitu. Kalau sebagai players, I think yang mesti dilihat adalah opportunity tadi, gitu ya. Bahwa dalam membuat sebuah startup, I think semua bisa jadi entrepreneur. Cuma yang sukses belum tentu semuanya, gitu ya. Mau jadi entrepreneur siapapun bisa. Tapi yang harus dilihat adalah bagaimana kita membuat produk itu benar-benar menjawab solusi yang ada di market, problem yang ada di market maksud saya. Jadi jangan kita buat produk itu, ini saya selalu bilang dari dulu nih, kalau startup yang most likely mereka bikin founder ya, mereka bikin startup cuma ikut-ikutan, mereka cuma kayak ikut tren doang gitu kan, unlikely lah mereka bisa sukses. Jadi kita harus melihat
mereka tuh membuat produk yang bener-bener ada problemnya dan mereka bener-bener creating the solution yang benar bisa menjawab problem tadi. Dari point of view venture capitalist, apa yang diperhatikan oleh seorang VC begitu sebelum kemudian saya akan chip ini kepada sebuah startup gitu. Apalagi yang diperhatikan? Kita pasti melihat dari foundersnya, gitu ya. Karena ini kita kalau di venture capital itu kita investkan macam-macam ya. Ada early stage, ada yang late stage gitu kan, series A, series B. Tapi satu hal yang selalu kita lihat yaitu founders, gitu kan. Bagaimana foundersnya ini dia memiliki background yang relevan dengan bisnis yang mereka jalankan, gitu. Bagaimana memang founder ini dari secara mentality, dari grit-nya, dari experience-nya, semuanya kita lihat bahwa emang orang ini capable gitu. Selain dari founders-nya, kita juga melihat dari tim. Founders kan cuma satu, biasanya bisa beberapa lah gitu ya. Tapi kita nggak bisa semuanya rely on founders, kita juga harus rely tim yang support mereka gitu ya. Jadi mungkin founders-nya jagonya di jualan, atau foundersnya jago di fundraising. Tapi tim yang surroundings-nya ini bisa complement skill-nya dia nggak sih? Gitu kan. Nah itu bisa kita nilai juga. Kita harus lihat apakah memang mereka tuh capable enough atau enggak. Kalau saya lihat startup itu, saya better startup yang memiliki ide yang biasa-biasa aja, tapi founders-nya bagus, dibanding idenya bagus banget, tapi founders-nya mungkin atau semua timnya ya, itu agak kurang oke, gitu. Jadi artinya apa? Founders itu dia harus memiliki supporting team yang memang benar-benar kayak satu visi, satu misi, dia bisa menjalankan bisnis ini dengan baik, mengeksekusi semuanya plan-nya dengan decent lah. Yang terjadi belakangan menurut Mas Rabi sejauh mana ini bisa menjadi sebuah momen yang sebaiknya dimanfaatkan secara maksimal oleh ekosistem tadi? Kalau kita lihat momentum ini ya, kalau kita inovasi itu kan sifatnya dinamis ya. Jadi akan selalu berubah, akan selalu menemukan formasi yang baru gitu. Jadi kalau saya bilang secara momentum ini kan selalu jangka panjang gitu. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan oleh kita gitu ya sebagai investor, government, stakeholders lah ya kita lihat. Mungkin kalau saya lebih mau menitik beratkannya kepada players atau someone atau founders yang calon founders gitu. Menurut saya sekarang itu jauh lebih mature dibanding kita balik ke 5 tahun lalu. Artinya apa? Sekarang government support juga udah sangat membantu gitu. Investor juga sekarang sangat banyak. Mau investor dari yang seed investor sampai yang later stage investor banyak banget gitu. Artinya sekarang venture capital banyak banget yang siap untuk mendukung startup ini. Terus kalau kita lihat lagi sekarang mungkin ke inkubator, akselerator mereka juga banyak aktif berperan gitu ya dalam menumbuhkan dan membantu untuk pertumbuhan startup tadi gitu. Artinya sekarang itu momentumnya sangat mudah untuk dimanfaatkan lebih baik lagi dibanding 5 tahun lalu gitu ya. Asalkan tadi foundersnya itu tadi dia benar-benar bisa melihat ini problemsnya ini bisa kita solve atau enggak gitu ya. Jadi menurut saya sekarang itu saat yang tepat juga gitu ya untuk teman-teman kalau misalnya mau bikin startups dan pastinya juga udah punya bekal yang cukup baik dengan tim yang cukup baik dengan research cukup baik dan kira-kira kayak plan dan vision kira-kira mereka mau apa yang mau mereka solve itu menurut saya chance suksesnya juga cukup besar gitu ya. Diperlukan sebuah titik temu ataupun hub lah ya untuk menemukan stakeholders dari ekosistem ini. Nah soal kolaborasi kita akan bahas usai yang satu ini, jangan kemana-mana.